Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edwin Senandiana Gatot. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Ilmu Politik, semester 2 kelas G. Saya mewakili teman-teman saya dalam kelompok 9 untuk mempresentasikan tugas dari kelompok PKN. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gunawan yang alhamdulillah telah memberikan tugas pengganti perkuliahan kepada kami. Semoga Bapak dapat diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan diberi keberkahan untuk dia dan akhiratnya ya Pak ya. Baik, di sini saya yang dipercaya oleh teman-teman saya untuk menjelaskan atau mempresentasikan tentang hasil kerja dari kelompok kami, kelompok 19. Baik, sebelum itu, saya akan memperkenalkan dari kelompok kami dulu. Yang pertama itu ada Ramahweni Siregar. Yang kedua itu ada Muhammad Egi. Yang ketiga juga ada Salman Muntaha. Dan terakhir itu ada saya, Edwin Senandiana Gatot. Di sini saya akan membahas tentang ketahanan nasional dan bela negara. Ya, maaf. Oke. Mungkin akan saya diktekan ya Pak ya tentang ini. Ketahanan nasional yang pertama. Ketahanan nasional atau biasa disebut juga sebagai National Resilience merupakan salah satu komposisi negara Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Tuh. Oke, next. Pengertian ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi 3, yakni yang pertama adalah ketahanan nasional sebagai konsep dan doktrin. Nah, ketahanan nasional sebagai konsep adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengatur penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran atau asas gatra. Oke. Poin kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Jadi memang di dalam bangsa Indonesia ini memiliki suatu ciri khas yang memang para rakyatnya itu bersifat ulet dan memiliki sebuah daya tahan untuk mencapai segala sesuatu yang memang harus kita dapatkan dalam bernegara. Poin ketiga, ketahanan nasional sebagai metode atau strategi. Nah, ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan astragarta yang sifatnya integral, komprehensif. Jadi memang sangat komprehensif. Tanpa adanya strategi bagi negara itu untuk memecahkan sebuah masalah itu tidak akan terpecahkan. Apalagi tidak dengan cara yang komprehensif. Oke. Selanjutnya adalah dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Konsep ketahanan nasional artinya ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa. Tentu tidak terwujud jika dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Ketahanan nasional memiliki dimensi ketahanan nasional ideologi, politik, dan budaya, serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan rasional. Ini dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki oleh bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa. Ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun nirmiliter. Di sini ada beberapa skema ketahanan nasional yang berlapis. Mungkin akan saya jelaskan ya.
Oke, cukup terlihat sampai sini. Skema ketahanan nasional yang berlapis. Nah, di sini ada sebuah lingkaran yang mana di lingkaran ini tiap-tiap lingkaran menggambarkan atau diberikan sebuah warna untuk melambangkan bahwasannya ketebalan-ketebalan atau ketahanan-ketahanan dari beberapa aspek. Nah, di sini ada beberapa zona. Yang pertama adalah di zona titik merah kecil di tengah ini, itu adalah ketahanan nasional Indonesia berlapis dari ranah ketahanan diri. Jadi inti di dalamnya itu yang pertama adalah harus ketahanan diri. Nah, kemudian ada lingkaran warna biru, sehabis lingkaran kecil ini, di situ terdapat ketahanan keluarga. Jadi sehabis dari ketahanan diri pribadi, dan di situ ada ketahanan dari beberapa keluarga kita, karena manusia itu hidup berdasarkan sebuah lingkungan, tapi ada hal yang mempengaruhi yang pertama adalah pada dirinya sendiri. Nah, poin ketiga ini ada lingkaran berwarna kuning ya, mungkin mohon maaf akan saya zoom. Oke, jelas ya Pak. Nah, lingkaran kuning ini itu adalah ketahanan wilayah. Nah, di dalam ruang lingkup manusia, di situ ada ketahanan di daerah wilayah-wilayah tertentu. Dan di sini kita kategorikan dengan warna kuning di dalam ketahanan nasional Indonesia berlapis. Nah, sini ada poin krem, warna krem. Warna krem itu adalah ketahanan regional. Artinya ketahanan regional ini sudah dalam ranah yang lebih luas dan lebih besar dari wilayah. Atau regional itu bisa dikatakan udah masuk sebuah provinsi gitu. Oke, yang terakhir adalah zona merah ini. Mungkin bisa terlihat jelas dari situ ya. Nah, zona merah ini bisa diartikan sebagai ketahanan nasional. Ini mencakup keseluruhannya sebagai suatu lapisan ketahanan yang memang garda terdepan dalam garis sebuah bangsa ya. Dan di situ ada pertahanan lain, negara, regional yang tadi saya sebutkan, wilayah, terus keluarga, dan ketahanan diri sendiri. Nah, ketahanan nasional dimulai dari ketahanan diri individu, keluarga, wilayah, regional, sampai dengan nasional. Oke. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa. Ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Nah, ketahanan nasional suatu negara merupakan faktor yang sangat penting dan determinan terhadap eksistensi bangsa dan negara yang bersangkutan. Oke, ketahanan nasional merupakan benteng pertahanan bangsa dan negara di dalam menghadapi dan memecahkan berbagai macam masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara tentunya. Yang bersangkutan tak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Hal ini penting mengingat ketahanan nasional tidak saja berkaitan dengan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat saja, melainkan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan bangsa, termasuk aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan negara. Nah, di sini ada skema konsep ketahanan nasional. Nah, di sini mungkin akan saya jelaskan ya Pak ya. Nah, secara garis besar seperti ini gambarnya, dan di sini akan saya terangkan skema konsep ketahanan nasional. Nah, di sini ada kondisi yang dinamis itu, yaitu yang tadi saya bilang, keuletan dan keunggulan. Oke. Nah, kemampuan mengembangkan kekuatan nasional itu berada condong ke arah kiri dan langsung dari dalam dan dari luar. Ketahanan nasional berlapis seperti tadi itu berlawanan dengan kekuatan dan tanggung jawab. Itu ada ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, sehingga menghasilkan sebuah beberapa yang harus kita perhatikan, yaitu membahayakan. Yang pertama adalah integritas, dan yang kedua adalah identitas. Yang ketiga, kelangsungan hidup, dan bahkan perjuangan dalam mengejar tercapainya tujuan. Oke.
Nah, ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang bisa dinamakan Astragatra. Nah, jadi Astragatra itu adalah sebuah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan kekuatan dari bangsa tersendiri. Nah, pemikiran tentang Astragatra ini dikembangkan oleh Lemhanas. Nah, bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur, terdiri dari 3 unsur, yaitu Trigatra, dan 5 unsur sosial Pancagatra. Apa saja itu? Yang pertama adalah 3 aspek kehidupan alimiah, yaitu Trigatra. Yang pertama adalah gatra letak dan kedudukan geografi. Yang poin kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian ada 5 aspek kehidupan sosial atau yang biasa kita sebut Pancagatra, yaitu yang pertama adalah gatra ideologi, kemudian ada gatra politik, lalu ada gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan Hankam. Esensi dan urgensi bela negara yang pertama adalah kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan tahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara mencakup negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau nir-militer dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Bela negara dapat secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Nah, bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air. Salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak. Nah, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Nah, jadi memang pada dasarnya kita sebagai warga negara yang baik, ketika ada sebuah kebijakan yang mengharuskan bagi warga negara itu untuk wajib militer atau wajib bela negara, kita harus berpartisipasi dalam hal itu. Karena untuk semua itu dilakukan oleh pemerintah demi kebaikan bangsa ke depannya, karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi dalam diri bangsa kita sendiri. Tetap waspada, tetap hati-hati, luruskan niat kita, tetap berpegang teguh terhadap apa yang benar-benar kita pedomankan, dan lakukan segala sesuatu dengan bentuk kesadaran yang kompleks dan benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Karena apalagi di zaman sekarang atau di masa-masa ini yang memang sudah Allah beri kita semua nikmat musibah untuk senantiasa merenung atau berkontemplasi terkait hal-hal yang terjadi di dalam bangsa ini, bahkan di dunia ini. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Gunawan. Yang salah datangnya dari saya dan yang benar datangnya dari Allah. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.